Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama saya Said Nursiba dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Topik kali ini tentang menghindari hasad. Sebelum kita mempelajari tentang topik menghindari hasad, maka kita akan melihat sebuah tayangan video sebagai berikut. Ya emang kenapa? Gue juga punya banyak di rumah 3 loh. Lo jangan kayak gitu. Di HP kayak sebenarnya murahan kayak paling gue curhat keluaran, gue curhat awal sendiri. Kalau gue punya gimana? Tuh kalau semuanya kayak gitu, kalau ngomong jangan ngegan. Terus gue harus kayak gimana? Apaan sih? Ini ada apaan sih? Kok ribut-ribut sih bisa dengan keluar? Enggak, gue cuma nanya doang. Coba Mil, sini deh. Ada apa? Masalahnya apa sih? Kok sampai ribut-ribut? Biasa lah, kalau aku punya HP, terus tiba-tiba dia ngomongin aku. Enggak, kok kita cuma nanya. Tadi aku dengar sendiri. Apaan? Gue gak ngomongin lo ya, lo ngerasa HP kayak gitu cukup banget ya. Ya terus apa masalahnya? Apaan lo? Minta bukti. Buktiin. Ya udah. Apaan sih? Ya kalau memang kalau lu punya HP lebih, ya udah besok bawa aja. Oke, nanti gue bawa. Awas aja kalau nggak bawa. Ya udah. Sep, Wah, apaan? katanya kamu bawa HP banyak. Mana Iya. buktinya? Mana buktinya? Ada kok. Mana? Coba tunjukin sini. Kenapa? Tuh, katanya punya HP banyak. Kok cuma 2? Kenapa? Kan yang lain udah dibagiin. Ya udah, kalau lo punya HP banyak gak usah sombong. Enggak, kok ini fakta. Ya kalau fakta ya pasti bawa HP banyak lah. Enggak, kan gue juga udah dibagiin. Kenapa lo? Fakta. Ya udah kalau fakta pasti bawa HP banyak. Kok ini cuma 2? Enggak ya, kan yang lain udah dibagiin. Max lo. Mulai. Selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, makan. Nah. Mil, Ya, gue mau minta maaf Mil. soal tadi. Iya. Gak Maaf ya. apa-apa, gue juga udah maafin lo kok dari tadi. Ya udah, nanti lain kali kalau misalnya orang punya barang baru, gak usah dijuridin. Iya, sorry ya. Ya nggak apa-apa. Ya udah sih sekarang udah biasa aja kan. Iya. Sorry ya. Iya. Pulang bareng yuk. Ayo. Ayo, kita pulang bareng. Bagaimana anak-anak hasil telaah video tersebut? Nanti bisa dibahas setelah pemaparan dari video ini selesai ya. Maka Pak Said lanjutkan pengertian tentang hasad terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan hasad? Kita mulai bahwasannya setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan dan berakibat munculnya sifat hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, atau jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli jet baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut.
sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Adapun makna lain dari hasad, hasad adalah menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Yang pertama tadi, hasad bermakna bahwasanya menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kemudian menginginkan supaya nikmat tersebut hilang dari orang lain. Sedangkan makna kedua, menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dia menginginkan nikmat tersebut yang dimiliki oleh orang lain berpindah kepada dirinya. Di sini ada dua sifat, yang mana sifatnya hasadnya dilarang dan kemudian ada yang hasadnya diperbolehkan. Hasadnya diperbolehkan hanya untuk dua bentuk orang. Nanti disebutkan dalam sebuah hadis. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qol, beliau berkata apa? Qala nabiyyu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? La hasada illa fitnataini, tidak boleh berhasad illa kecuali fitnataini, kepada dua orang. Siapa dua orang itu? Rajulun atahullahu, yakni orang yang telah diberikan oleh Allah malan, harta, kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian dia menggunakan harta kekayaan itu untuk menegakkan kebaikan dan hak, kebenaran. Warajulun, dan yang kedua adalah orang yang atahullahu, telah diberikan oleh Allah al-hikmata, hikmah atau ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah atau ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasad. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Sebab bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain,
sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut, ia benci apabila orang lain mendapatkan dan menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak negatifnya antara lain, 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dimaksudkan orang yang bersifat hasad merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal semua itu takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya sifat hasad sama dengan menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. Mengapa demikian? Setiap kali melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka hatinya menjadi susah. Hatinya terasa gelisah dan sengsara karena menyaksikan kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hasad selalu sibuk memperhatikan dan memikirkan nikmat yang dimiliki orang lain, sehingga ia tidak pernah berdoa kepada Allah agar diberi karunia dan kenikmatan. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Yang kelima, ia menganggap bahwa dirinya tidak diberi nikmat oleh Allah, sedangkan orang yang ia dengki dianggap memperoleh nikmat yang lebih besar. Ini berarti ia meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Yang keenam, merendahkan martabat orang lain. Apabila seseorang yang memiliki sifat hasad kepada orang lain, maka ia akan selalu mengawasi nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain tersebut. Ini dilakukan agar ia dapat menjauhkan semua orang dari orang yang ia benci tersebut. Caranya dengan merendahkan martabatnya, menceritakan keburukannya, dan meremehkan kebaikannya. Adapun tips-tips menghindari dan menanggulangi sifat hasad yakni sebagai berikut. 1. Meyakini keadilan Allah. Allah memberi rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil dan sesuai kebutuhan hambanya. Apabila kita meyakini keadilan Allah, maka sifat hasad akan hilang dari diri kita. Kemudian yang kedua, bersyukur merupakan salah satu cara agar selalu ingat atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu. Masih banyak kok orang yang lebih susah dibanding kita. Oleh karena itu, perlu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan menghilangkan sifat rakus dan pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, senang membantu orang lain. Selalu ringan tangan dan ikhlas membantu akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Muncul rasa empati seperti ini akan menghilangkan sifat hasad kepada orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Sifat hasad muncul karena seseorang kurang mengenal dengan baik kepribadian orang lain. Dengan mempererat tali silaturahmi, maka akan tumbuh rasa persaudaraan antara sesama dan menghilangkan sifat hasad. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Orang yang hasad selalu tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ia menginginkan agar selalu ingin dilayani, diutamakan, dan didahulukan. Sifat hasad bisa dihilangkan dengan selalu berusaha mendahulukan kepentingan umum. Di akhir sesi, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan berbahagia selalu. Thank you very much. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.